Halo sahabat elektrikal, kembali lagi bersama kami EDK Electrical Channel. Sesuai dengan apa saya katakan pada video sebelumnya, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat program Arduino untuk menghasilkan sinyal SPWM. Teman-teman boleh like, share, dan komen video ini, serta subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, mari kita lanjut videonya. Oke sahabat elektrikal, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat inverter 3 fasa yang dibentuk dari 3 inverter 1 fasa. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana program yang kami buat. Jadi untuk masing-masing inverter kan ada 3 inverter. Untuk masing-masing inverter itu kami membuatnya dengan program Arduino, dan Arduino yang kami gunakan itu Arduino Nano. Nah, di sini saya akan menunjukkan program yang kami buat itu per part, dan nanti akan saya tunjukkan juga simulasinya menggunakan aplikasi Proteus. Teman-teman boleh lihat. Nah, di sini ada 2 program yang kami buat, sebenarnya sama persis, namun untuk fasa R-nya itu kan ada 3 fasa, itu fasa R, S, dan T. Untuk fasa R-nya agak sedikit berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini saya sudah membuat 2 program. Ini program yang untuk fasa R dan 1 program lagi untuk fasa S dan T. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya teman-teman. Dan ini juga untuk simulasinya nanti sudah saya persiapkan. Oke, kita lanjut dulu untuk videonya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pin-pin Arduino sebagai input-output. Di sini saya menggunakan pin 11, 12, 9, dan 10 dengan variabel namanya S1 dan S2. Ini S1 dan S2 ini untuk penghasil sinyal SPWM. RS ini untuk menerima sinyal, dan SS ini untuk sinyal yang akan dikirim ke Arduino selanjutnya. Kemudian kita tentukan lebar pulsa setengah gelombang. Nah, di sini kami menentukan itu 76. Jadi untuk membuat setengah gelombang itu total pulsanya ada sekitar 76. Kemudian ada V ini untuk perhitungan nanti untuk membentuk setengah gelombangnya. Juga ada float sudut ini. Float sudut ini untuk nilai-nilai nanti yang akan masuk dalam perhitungan. Kemudian ada durasi on, durasi off, kemudian periode pulsa, dan ini integer mulai ini untuk nanti akan menerima sinyal dari Arduino selanjutnya, nanti akan dijelaskan. Kemudian dan untuk fase R ini kita buat ada tipe data ball, itu mulai inverter dengan nilai false. Ini untuk mulai pertama program, karena kan untuk sinyal untuk inverter 3 fasa itu ada untuk pembentuk gelombang pertama itu kan R. Jadi nanti R akan membentuk gelombang terlebih dahulu, kemudian setelah sampai pada 120 derajat dia akan membeli sinyal pada Arduino selanjutnya. Untuk selanjutnya kita pin-pin yang sudah kita inisialisasi kita tentukan. Ini kita tentukan mana yang menjadi output, mana yang menjadi input. Jadi untuk yang menghasilkan sinyal SPWM itu kita setting menjadi output. Kemudian yang untuk menerima sinyal itu menjadi input. Kemudian untuk pengirim sinyal kita buat menjadi output. Untuk fase R ada tadi variabel mulai inverter, kita masukkan nilainya menjadi true agar nanti dia langsung dieksekusi. Kemudian menghitung lama pulsa PWM saat on terhadap suatu sudut dengan step 2,4 degree. Di sini untuk melakukan perhitungan kita menggunakan syntax for. Kemudian akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai durasi on dan durasi off sinyal SPWM. Kemudian pada saat awal kita bikin untuk sinyal S1 itu pada posisi low. Kemudian di sini ada fungsi loop. Fungsi loop ini adalah di mana program akan dieksekusi berulang-ulang pada fungsi ini. Di sini untuk tahap pertama kita membuat logika if. If ini untuk mengeksekusi atau memulai gelombang pertama pada fasa R. Jadi kita tadi sudah membuat untuk program yang fasa R, kita sudah membuat variabel mulai inverter dan kita sudah beli nilai true. Nah, di sini untuk yang mulai inverter ini hanya ada di program untuk fasa R. Untuk fasa S dan T kita tidak membuat, karena untuk fasa S dan T akan menunggu sinyal dari fasa sebelumnya agar memulai setengah gelombang. Jadi untuk mulai inverter ini hanya kita buat di program fasa R.
Oke. Jadi ketika mulai inverter kita beri nilai true, maka dia akan memulai sinus generatornya. Kemudian mulai inverternya kita beri nilai false agar logika ini tidak dieksekusi lagi. Kemudian sama seperti program-program yang fasa R dan fasa T, kita masukkan pada variabel mulai, kita tangkap nilai dari digital read dari digital pin RS. Ini untuk menunggu sinyal dari, kalau fasa R dia menunggu sinyal dari fasa T untuk memulai setengah gelombang selanjutnya, supaya setiap gelombang yang dibentuk itu memang dimulai 120 derajat dari gelombang-gelombang sebelumnya. Jadi setelah dia menerima sinyal high, maka akan memulai membentuk gelombang setengah gelombang. Jadi untuk proses membentuk setengah gelombangnya, kita masukkan programnya di fungsi sinus generator. Pada fungsi sinus generator, pertama sinyal output untuk memberi sinyal ke Arduino selanjutnya kita beri nilai low, kemudian kita kasih delay 50 mikrosecond, lalu menggunakan for untuk menghasilkan sinyal SPM setengah gelombang. Pada proses membuat sinyal SPM, pada proses pembentukan sinyal SPWM, pada sudut 120 derajat atau pada nilai I lebih besar dari 51, maka Arduino akan memberi sinyal ke Arduino selanjutnya atau fasa selanjutnya agar mulai membentuk gelombang sinus. Kemudian setelah dia memberi sinyal, kemudian sinyal tersebut kita beri nilai low lagi. Maaf, nih. Oke, kita beri nilai low. Setelah diberi nilai low, kemudian akan membentuk setengah gelombang selanjutnya. Untuk selanjutnya, dari program yang kita buat, kita akan membuat simulasi menggunakan Proteus untuk menunjukkan apakah benar dari sinyal SPM yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat simulasi Proteusnya, di mana untuk Arduino pertama itu untuk fasa R, ini untuk fasa S, dan ini untuk fasa T. Nah, cara untuk bisa memasukkan program dari yang kita buat pertama, kita compile dulu. Pertama kita compile fasa R. Oke, setelah selesai di compile, untuk ini lokasi dari file ini, file hexnya kita copy. Kemudian setelah kita copy, kita masukkan ke Arduino untuk fasa R. Oke, kita paste di sini. Oke, selanjutnya untuk program fasa S dan T juga kita compile. Proses. Oke, sama seperti tadi, lokasi file hexnya kita kopikan, terus kita pastekan di Arduino yang kedua untuk fasa S dan yang ketiga untuk fasa T. Oke, nah di sini juga saya menggunakan simulator osiloskop untuk melihat sinyal SPM-nya. Kemudian program bisa kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk gelombang yang pertama. Ini untuk fasa R-nya. Kemudian ini untuk fasa yang warna kuning ini. Mungkin kita ubah dulu sebentar ya posisinya agar lebih enak dilihat. Jadi yang pertama itu kita pada pin 11 kita masukkan ke A ini untuk gelombang pertama. Kemudian yang gelombang kedua ini saya hapus dulu. Kita ambil dari yang Arduino kedua ya teman-teman. Ini masukkan ke B. Kemudian ini kita ambil dari gelombang yang ketiga, agar kita bisa melihat prosesnya. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini kita lihat pada warna kuning ini untuk fasa R, warna biru untuk fasa S, warna pink ini untuk fasa T. Jadi sebelum selesai fasa R
membentuk setengah gelombang. Jadi kalau satu gelombang itu kan 180 derajat. Jadi sebelum selesai 120 derajat, yaitu posisi 120, Arduino yang pertama Arduino ini memberi sinyal ke Arduino selanjutnya. Kemudian ketika Arduino selanjutnya memilih Arduino ini untuk fase S ini menerima sinyal, dia akan membentuk setengah gelombangnya. Begitu juga seterusnya. Jadi dilakukan secara berulang. Oke teman-teman, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, simulasi menggunakan software Proteus. Ketika Arduino Nano dijalankan atau simulasi dijalankan, maka tampilan output Arduino Nano yang terlihat pada osiloskop akan terlihat seperti gambar. Setiap fase harus berbeda selebar 120 derajat dengan lebar per setengah gelombang adalah 10 milisecond untuk menghasilkan frekuensi 50 Hz. Tentu untuk fase yang sama, setengah gelombang pertama dan setengah gelombang kedua muncul secara bergantian setiap 180 derajat. Sinyal SBM setengah gelombang pertama dan setengah gelombang kedua harus tidak pernah on secara bersamaan agar tidak terjadi hubungan feedback atau short circuit. Oke sahabat elektrikal, demikian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal menjelaskan. Untuk teman-teman yang ingin memberi saran atau bertanya, boleh komen di kolom komentar. Teman-teman juga boleh share, like, dan subscribe channel ini agar kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Salam elektrikal. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.